Welcome back to my channel, Yuk Kita Watching. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yuk Kita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa, silahkan follow Instagram di bawah ini. Welcome back to my channel, Yuk Kita Watching. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yuk Kita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Yuki kali ini lagi ada di luar rumah, tapi Yuki tetap bakal mempersiapkan semuanya hanya untuk kalian semua, karena di sini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik. Kalian tahu nggak sih aku lagi ada di mana? Aku lagi ada di Marvel City Mall Surabaya, di mana di gedung sebelahnya itu adalah gedung terbengkalai yang konon katanya banyak sekali yang bilang bahwasanya gedung tersebut itu sangat angker. Apakah kalian berminat untuk membahas gedung terbengkalai tersebut di Yuk Kita Horor? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Tapi hari ini kita tidak akan membahas sesuatu yang berbau horor, karena ini adalah konten utama channel ini sebenarnya, yaitu Yuk Kita Watching, di mana kita melihat sisi lain dari fakta-fakta menarik yang ada di belahan dunia ini. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Inilah dia Yuk Kita Watching. Hari ini karena Yuki tidak terlalu siap untuk mempersiapkan materi ini, jadi mohon maaf ya kalau misalnya Yuki agak-agak sedikit nyontek skripnya Yuki yang Yuki udah tulis di sini, karena memang ini kayak agak banyak banget gitu, jadi kayak nggak prepare kayak kalau aku lagi di rumah gitu kan. Jadinya kalau ngerepek sedikit, nyontek dikit nggak apa-apa ya. Oke, tidak bisa dipungkiri kalau budaya barat sangat mempengaruhi kebudayaan di belahan negara manapun. Bukan hanya pengaruh positif saja yang masuk, namun pengaruh negatif juga turut serta masuk dalam kebiasaan dan mewabah sampai detik ini. Salah satu dampak negatif dari budaya barat yang masuk adalah seks bebas. Pergaulan bebas memang masih banyak yang menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang tabu, khususnya di negara bagian timur. Pada umumnya, sebuah pasangan melakukan hubungan intim berharap kalau tidak ada yang mengetahui apa yang sedang mereka lakukan pada saat itu, iya nggak sih? Nah, tapi di beberapa negara malah menganggap hal ini adalah hal yang sangat lumrah, bahkan dijadikan sebagai budaya dan dijalankan sama warganya loh. Aduh, kalian udah mulai paham kan dari sini kita akan membahas apa? Ya, kita akan membahas negara-negara yang melegalkan seks bebas di dunia ini. Negara mana saja itu? Langsung saja kita mulai ke negara pertama adalah Thailand. Walaupun Thailand masuk dalam jajaran negara bagian timur, anehnya negara ini malah sudah dianggap negara Asia yang akrab dengan pergaulan bebasnya, terutama dalam hal seks bebasnya. Jadi nih Thailand ini sampai kayak mempunyai gelar tuh negara seks bebas, apa sih? Kayak surga seks bebasnya di Asia. Rata-rata nih gengs, 45 dari 10.000 wanita di Thailand nih berprofesi dan memilih karirnya sebagai pekerja seks komersial atau kita biasa menyebut sebagai PSK. Sebagian besar para pekerja seks itu berpusat di kota Patpong atau di Bangkok yang terkenal cantik tapi nggak terlalu mahal. Dan di sini uniknya Thailand adalah bukan hanya PSK wanita saja, tapi di situ juga memperjualkan, bahasanya terlalu apa ya? Menyediakan waria juga, dan juga para pria yang menjadi PSK pun juga banyak di Thailand. Tapi walaupun prostitusi dianggap ilegal di negara itu, kegiatan itu diperbolehkan asalkan para pekerja seks itu mendapatkan tes infeksi kelamin. Jadi kayak harus ada itulah, pokoknya itu kayak syarat utamanya gitu loh. Nah, apakah kalian udah tahu fakta tentang Thailand tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next, negara selanjutnya yang melegalkan seks bebas adalah Prancis. Prancis adalah satu-satunya negara yang sangat amat terbuka buat urusan seksual terhadap anak-anak. Wow. Buktinya adalah pemerintah Prancis menempelkan batas umur yang menurut kita terbilang muda untuk menonton film dewasa, yaitu umur 12 tahun. Wow, masih kayak anak-anak ya. Oke, tapi gengs, walaupun Prancis bisa terbilang negara yang sangat terbuka dengan seks bebasnya, negara itu sangat menentang perbuatan seks di ruang publik atau di muka umum.
Prancis adalah negara Eropa lain di mana pekerjaan seks komersial dilegalkan selama tidak ada mucikari, bordil, atau iklan publik yang terlibat. Nah, di Prancis ini, pelacur diharuskan untuk mendaftar pada pemerintah dan kegiatan mereka diatur untuk mencegahnya menjadi epidemi dan juga gangguan. Pada tahun 2003 lalu, pemerintah Prancis telah mengesahkan undang-undang yang membuat permohonan pasif ilegal dengan undang-undang yang mengkategorikan pakaian atau postur seseorang sebagai metode iklan pelacuran. Dan RUU itu menyebabkan lebih dari 500 pelacur protes di luar parlemen mengatakan RUU itu mengancam mata pencaharian mereka. Nah, beberapa orang itu ada yang memakai topeng dan banyak yang memegang tanda-tanda dengan frasa seperti kamu tidur bersama kami, kamu memilih kami, tulis mereka. Menjadikannya protes terbesar profesi itu sejak 1975. Maaf ya guys kalau agak berisik karena ini Yuki emang lagi di outdoor, jadi kayak masih ada suara mobil yang berlalu lalang itu, so sorry banget, oke? Tapi aku usahakan Yuki tetap ngomong keras, walaupun di depan Yuki juga masih ada tamu-tamu dari KFC lainnya. Oke, next. Namun pada 2016 undang-undang baru diberlakukan di mana pekerja seks akan diperlakukan sebagai korban daripada sebagai penjahat. Jadi agak mulai diringankan nih karena ada demo yang seperti tadi. Menurut kalian gimana tentang Perancis ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Negara yang melegalkan seks bebas selanjutnya adalah negara Jerman. Enggak seperti negara-negara Uni Eropa lainnya, Jerman membenarkan secara hukum pelacuran di negara mereka. Sehingga hal ini bisa jadi industri yang sangat luas dan sistematis loh di Jerman. Bahkan sebuah survei menunjukkan 60% wanita di Jerman pernah berbuat curang di belakang pasangannya sendiri. Wow, ini sih gila ya. Negara ini memang memiliki kebijakan yang terbuka terhadap industri pelacuran yang udah dilakoni sama rata-rata 49 pekerja seks komersial per 10.000 wanita yang ada di sana. Diperkirakan ada sekitar 600.000 pelacur yang bekerja di Jerman. Dan pendapatan mereka setara dengan perusahaan besar seperti Adidas. Wow, kalau kalian minat untuk menjadi di sana, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan pelacuran di negara ini menghasilkan sekitar 6 miliar euro setiap tahun dengan jumlah pelanggan diperkirakan 1,2 juta, menjadikan bisnis seks salah satu industri terbesar di negara Jerman. Pemerintah tentu saja menahan sebagian dari pendapatan ini untuk berkontribusi pada tunjangan sosial dan juga pekerja seks memiliki pensiun, asuransi kesehatan, 40 jam kerja reguler setiap minggunya, dan opsi untuk bergabung dengan serikat pekerja seks. Wow, kayak emang udah bener-bener terbuka ya di Jerman ini. Bagaimana dengan kasus di Jerman ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Negara selanjutnya yang melegalkan seks bebas adalah Italia. Negara yang terkenal akan pizza dan kaya akan sejarahnya ini sangat identik dengan kegiatan seks bebas yang sangat meriah dan glamor dari zaman dahulu. Bukti dari kegiatan seks dari zaman dahulu kita bisa menarik dari kegiatan penghancuran kota seks Pompeii oleh letusan gunung berapi yang melenyapkan kota seks kuno itu dari peta dunia sekarang. Nah, bahkan gak cuman itu saja. Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi juga sangat suka berlangganan pelacur kelas atas pada zaman itu. Aduh. Negara Italia selama bertahun-tahun telah menjadi surga para pelacur, terutama yang berasal dari Nigeria. Karena perdagangan itu legal di negara itu dan digolongkan sebagai salah satu industri terbesar di sana. Di negara ini siapapun yang ketahuan melakukan hubungan seks atau iklan yang sama akan dikenakan hukuman penjara atau pembayaran denda setiap pelacur telah menemukan sedikit cara pintar untuk tetap eksis di dalam bisnis pelacuran ini. Aduh, udah mulai ada triki-trikinya ya dari para pelacur-pelacur ini. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar tentang negara Italia ini. Oke, next. Negara selanjutnya yang melegalkan seks bebas adalah Spanyol. Gak bisa dipungkiri lagi wanita-wanita Spanyol rata-rata memiliki paras yang sangat cantik dan juga bentuk tubuh yang sangat seksi. Walaupun negara ini memiliki pegangan Kristen Katolik yang kuat, namun pendapatan pajak yang paling tinggi di Eropa itu terdapat di Spanyol.
Nah, gak heran industri seks di negara Matador itu bisa dibilang termasuk yang paling digemari di Eropa sana. Walaupun begitu, negara ini memberikan hak untuk para pekerja seks komersialnya untuk menjalankan profesionalnya. Hal ini diperkuat sama pengadilan di Spanyol yang baru ini mengesahkan hukum untuk hal tersebut. Negara Spanyol tidak memiliki undang-undang khusus yang melarang prostitusi di Spanyol, membuat prostitusi di negara ini semakin marak sangat terjadi. Diperkirakan ada sekitar 70.000 hingga 400.000 pekerja seks yang masih aktif di Spanyol. Gila, itu bukan jumlah yang sangat kecil sih menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next. Dan inilah dia negara terakhir yang melegalkan seks bebas di dunia, yaitu adalah negara Inggris. Negara dengan ibu kota London ini memiliki masalah yang berhubungan dengan tingkat kehamilan di luar pernikahan kepada gadis di bawah umur yang meningkat secara sangat signifikan. Selain itu, negara yang dikenal dengan tingkat kesopanan yang tinggi ini juga menghadapi masalah proporsi pasangan yang menikah saat ini di Inggris menurun di bawah 50% berdasarkan sensus pada tahun 2011 lalu. Nah, kemudian gak hanya itu aja, tingkat pasangan yang melakukan perselingkuhan di negara ini menduduki posisi yang paling tinggi di dunia. Wow, jadi kayak udah merajai nih ya si Inggris ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Itulah dia negara-negara yang melegalkan seks bebas di dunia ini. Apakah mungkin menurut kalian ada negara yang kurang Yuki sebutkan? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai saran konten video lain, kalian bisa tuliskan di email yukita.request@gmail.com. Yukita pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.